Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 17 Februari 2024. Tanaman saya berusia 16 hari setelah tanam. Waktunya pemupukan kedua, metode kocor. Pupuk yang saya gunakan dan dosisnya akan saya tunjukkan nanti. Sekarang kita lihat lebih dulu penampakan tanaman bawang merah umur 16 hari setelah tanam pada musim penghujan rasa kemarau. Jadi kita tahu menurut BMKG dampak El Nino masih berlangsung episode kedua pada tahun 2024 ini. Dampaknya di daerah kami di Blitar, Jawa Timur, hujan turun tidak tiap hari, ada jeda begitu, dan tidak terlalu deras. Nah, ini tanaman sudah saya semprot 3 kali selang 1 hari begitu, berselang 1 hari disemprot, dan fungisida yang saya gunakan masih tetap Antrakol bersama Cabriotop masing-masing 3 sendok. Untuk tangki 20 liter itu fungisidanya. Kemudian insektisidanya masih Metomil, merek dagangnya MTM, kandungannya 70%, jadi cukup tinggi untuk mencegah telur ulat menetas. Kemudian kalaupun sudah menetas, ya ulat yang kena semprotan ya pasti mati begitu. Kalau yang tidak ya tidak. Ini saya kira pertumbuhannya normal lah, tidak terlalu pesat, juga tidak terlalu lambat. Karena itu saya kira pemupukannya ini beranilah agak ditambah tinggi begitu dari dosis sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya 1 kg NPK Yaramila Winner per jerigen 20 liter, ini nanti akan saya tambah. Nah, pupuk yang saya gunakan juga masih NPK Yaramila Winner. Ini sebenarnya tercampur sedikit Yaramila unik sih. Nah, ini untuk per jerigen 20 liter saya gunakan 1,5 kg. Sedangkan kalsiumnya, kalsium karbonatnya, kalsium bangunan itu setengah dari dosis, jadi hanya 50 kg, mengingat lebih sering panas ini daripada hujan. Ini pupuk saya campurkan ke dalam drum volume 120 liter, jadi saya isi ini 120 liter kalau dibagi 20 liter berarti menjadi 6 jerigen. Dikalikan saja. Kemudian kalsiumnya berarti hanya setengahnya. Cukup begini. Ini lembut sekali, kalau dikocorkan tidak rawan menyumbat, tuas atau lubang kocor yang menggunakan jerigen. Ini saya campur, tinggal mengalihkan saja sih. Kalau 6 jerigen berarti 1,5 kg kali 6 begitu. Kemudian kalsiumnya setengahnya. Nah, ini kita isi dengan air. Saya pakai pompa submersible atau pompa celup merek Inoto, kapasitas 2 HP. Ini aduh, menyiram tanaman rusak itu. Kita masukkan ke dalam drum, nanti kita aduk-aduk supaya mencair dan menyatu begitu. Pemupukan metode kocor menurut saya
sejauh ini efektif sih, karena dia akan langsung terserap oleh akar tanaman, tidak terbuang kemana-mana begitu. Nah, nanti setelah diaduk saya masukkan ke jerigen ini, kempu istilah di daerah kami yang sudah dimodifikasi untuk pengocoran. Nah, ini adalah kondisi tanaman dari tampak atas pada umur 16 hari setelah tanam. Untuk pemupukan berikutnya akan saya lakukan pada umur 24 hari setelah tanam, dan pemupukan terakhir atau keempat itu akan saya lakukan pada umur 32 hari setelah tanam. Mengenai dosisnya sudah saya rencanakan, tapi juga melihat kondisi. Jadi untuk pupuk pertama itu 1 kg per jerigen 20 liter, saya habis 13 jerigen, jadi hanya 13 kilo. Berikutnya saya tambah pada pemupukan kedua 1,5 kg kali 13 jerigen begitu. Pemupukan ketiga rencananya ini, bayangan saya kalau cuacanya bagus ya beranilah main di 2 kg NPK per jerigen 20 liter. Tapi kalau cuacanya kurang bagus, misalnya tiba-tiba hujan lagi yang deras, ya agak dikurangi lah, tidak perlu terlalu banyak. Untuk pemupukan keempat masih rencana, kira-kira ini bayangan saya 1,5 kg NPK ditambah kalau ada eceran ya Sitka begitu, yang kaliumnya tinggi tapi juga ada belerangnya. Tapi kalau beli ecer susah, ya mungkin saya pakai KNO 3 putih. Jadi 1,5 kg NPK Yaramila Winner ditambah KNO 3 putih, kira-kira ya 300 gram, atau 2 bungkus itu bisa menjadi setidaknya 6 jerigen. Itu masih rencana, sekali lagi tergantung situasi dan kondisi. Kalau cuacanya bagus, berani main pupuk kimia agak banyak. Kalau hujan tiap hari ya terpaksa kita main aman begitu, dosisnya nggak perlu terlalu banyak. Ini sekaligus juga saya lakukan pengairan, sebab permukaan bedengan sudah terlihat memutih kan tadi, karena hujannya jarang. Saya salurkan menggunakan selang seperti ini. Demikian kawan-kawan yang bisa saya bagikan. Matur nuwun.